Pemirsa, gelombang kedua pemulangan WNI dari Iran tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Usai tiba, puluhan WNI ini dijemput keluarga untuk pulang ke daerahnya masing-masing. 28 dari 49 WNI tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten melalui 3 jadwal penerbangan Qatar Airways dan juga Turkish Airlines. Usai tiba di Bandara Sota, WNI diarahkan untuk melakukan pengecekan imigrasi, pengambilan bagasi hingga pembuatan IMEI di perangkat seluler. Setelah keluar dari Terminal 3, WNI ini akan langsung dijemput keluarganya masing-masing untuk kembali ke daerahnya. Selain 49 WNI, Kemenlu dan juga KBRI Muscat ini mengevakuasi 3 WNI Yaman dan 2 WNI yang berada di Tel Aviv dan Yerusalem. Inilah detik-detik penonton berlarian saat kuda pacu berlari kencang. 2 penonton di sisi lintasan pacuan kuda tradisional Sumba Timur di lapangan Rieti Prailu ditabrak dan diinjak kuda hingga terjatuh. Ambulans yang selalu siaga di dekat pos pantau langsung mengevakuasi kedua korban ke rumah sakit terdekat. Korban ditangani tim medis di rumah sakit. Selama 8 hari pacuan kuda tradisional Sumba Timur Humba Cup 1 digelar. Terjadi 40 insiden. Mayoritas korban adalah joki. Acara Palampang Jara atau pacuan kuda tradisional Sumba Timur ini sudah berlangsung sejak 16 Juni lalu. Kegiatan ini diikuti 757 ekor kuda melibatkan anak dan remaja sebagai joki. Pacuan kuda ini selalu menjadi daya tarik pecinta dan pemilik kuda pacuan di Pulau Sumba. Meski selalu terjadi insiden, namun tidak menghentikan kegiatan ini. Dari Sumba Timur, NTT, Dion Umbu Analodu, Ainus melaporkan. Mak-mak pedagang kaki lima mengamuk saat hendak dirazia Satpol Pamong Praja di Jalan Raya Senen, Jakarta Pusat. Ia tak terima terpal yang biasa digunakannya untuk berteduh diangkut paksa petugas. Bersama suaminya ia protes dan memaki petugas. Mereka menuding razia hanya merugikan rakyat kecil. Sang istri yang berada di warung pun ikut melayangkan protes dengan terus memaki petugas. Sementara itu selain pedagang kaki lima, petugas juga merazia pedagang koper hingga pedagang sayur yang menjajakan barang dagangan hingga ke bahu jalan. Razia digelar menyusul kian banyaknya pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar. Selain mengganggu keindahan tata kota, keberadaan para pedagang kaki lima juga kerap menimbulkan kemacetan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang bocah di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat menjadi korban penjamretan ponsel saat asik bermain game di sebuah warung. Pelaku yang ternyata sepasang kekasih terekam jelas kamera pengawas. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat pelaku jambret melancarkan aksinya di Jalan Rawa Bengkel, Cengkareng, Jakarta Barat. Sebelum beraksi, para pelaku yang merupakan sepasang kekasih menggunakan motor matic ini terlebih dahulu mengintai lokasi. Memanfaatkan situasi sepi ketika maghrib, para pelaku dalam hitungan detik langsung menggasak telepon genggam yang digunakan bocah untuk bermain game di warung. Usai beraksi, pelaku langsung kabur dan korban kembali ke rumah untuk memanggil orang tuanya. Karena emang di sini sepi kan, kagak ada orang. Biasanya juga saya di sini karena saya lagi sakit, jadi saya di rumah dulu. Nah kebetulan dapat info dikirimin dari kakak saya. Itu ada si ponakan saya tuh handphonenya hilang gitu, dicuri. Meski belum dilaporkan ke pihak kepolisian, orang tua korban langsung memviralkannya ke sosial media agar pelaku jera ketika melihat dirinya viral. Di Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Pemirsa, pasangan selingkuh digerebek warga di sebuah tempat indekos di Palembang, Sumatera Selatan. Kericuan terjadi karena pasangan pria menolak diamankan warga.
Polisi dibantu warga mendobrak pintu kamar indekos di Ilir Barat 1 Palembang, Sumatera Selatan. Turut di dalam penggerebekan ini seorang wanita yang merupakan istri sah pria yang diduga selingkuh dalam kamar. Kericuhan sempat terjadi karena pasangan selingkuh itu sempat menolak saat hendak diamankan. Ia pun nyaris terlibat adu jotos dengan warga. Beruntung ia segera diamankan polisi yang meminta warga tidak main hakim sendiri. Pasangan selingkuh itu kemudian dibawa ke Mapolrestabes Palembang untuk diperiksa. Sebelumnya, polisi menerima laporan seorang istri atas kasus perzinahan atau perselingkuhan yang dilakukan suaminya. Laporan ini merupakan yang ketiga kalinya karena sebelumnya selalu kandas karena tak ada bukti. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Ainus melaporkan. Pemirsa, pendaki asal Brazil yang jatuh sedalam 600 meter di jurang puncak Gunung Rinjani akhirnya berhasil dievakuasi. Jasad korban ditandu menyusuri jalur pendakian Sembalun, Lombok Timur dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Mataram. Inilah detik-detik tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi Juliana, warga negara Brazil yang terperosok ke jurang di ketinggian Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat Rabu pagi. Jasad korban berhasil dievakuasi dengan cara lifting atau ditarik menggunakan tali dari kedalaman 600 meter. Setelah berhasil dievakuasi, jasad korban ditandu menyusuri jalur pendakian Sembalun, Lombok Timur dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Mataram. Pada pukul 13.50 bahwa korban dari hasil informasi dilaporkan telah dapat dievakuasi dari kedalaman 600 meter menuju ke LKP. Dengan adanya korban sudah bisa kita tarik ke atas. Kita kepingin di perjalanan andai saja cuaca bagus, kita ingin menghadirkan helikopter lagi untuk mengangkut menggunakan media udara. Ternyata juga kondisi cuaca tidak memungkinkan, sehingga evakuasi korban terpaksa harus kita laksanakan dengan ditandu. Nanti kita akan update ya perkembangannya mengenai apa langkah-langkah yang akan kita ambil untuk membantu. Sebetulnya bukan hanya kasus ini yang di Rinjani ya, tapi banyak kasus yang sampai ke presiden yang oleh tim Bapak Presiden sedang diadvokasi. Ya semua sebetulnya baik di medsosnya presiden maupun medsosnya siapa saja atau melalui jalur apa saja yang masuk ke presiden akan diperiksa, akan diteliti, akan diverifikasi dan sebisa mungkin akan diberikan bantuan. Sementara itu, Kementerian Pariwisata juga meminta penguatan standar operasional prosedur atau SOP di seluruh wisata ekstrim di Indonesia. Pemerintah targetkan zero accident di seluruh tempat wisata di Indonesia. Sebelumnya Juliana Marins, 26 tahun, terperosok ketika mendaki Gunung Rinjani. Posisi korban terdeteksi melalui pantauan udara drone thermal. Selama 3 hari, petugas sempat kesulitan melakukan evakuasi karena medan yang terjal dan cuaca ekstrim. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang melaporkan.